Wargi Bandung, selamat datang di Bandung International Podcast bersama Kang Duhan yang akan menemani wargi Bandung semua dalam Bandung International Podcast episode ke-46. Seperti biasa dalam Bandung International Podcast, Kang Duhan sudah bersama narasumber yang keren banget. Kali ini dari bidang otomotif, Kang Duhan sudah bersama Benelli Owner Indonesia bersama Pak Doni, Pak Wisnu, dan Pak Judi. Halo Bapak, apa kabar? Ya, kabar baik. Nah, tak kenal maka tak sayang ya wargi Bandung. Kayaknya kita kenalan dulu nih langsung. Ya, halo para pemirsa semua. Saya dengan Doni Eka, saya sebagai Ketua Chapter Bandung di Benelli Owner Indonesia. Kemudian ini yang sebelah saya. Halo, baik. Nama saya Wisnu Cahyana. Saya selaku Ketua Umum untuk Benelli Owner Indonesia mengcover nasional. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Judi Ikhwan. Saya sebagai member dan sekaligus juga untuk posisi sekarang ini ditunjuk sebagai Ketua Panitia Muscaf dan Munas BOI Nasional. Baik, Bapak. Nah, wargi Bandung udah pada kenal nih semua, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Duan mau nanya dulu nih Pak, apa kabar Pak sebelumnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung diskusi aja nih Pak. Wargi Bandung nih banyak yang pengen tahu apa itu Benelli Owner Indonesia. Mungkin bisa dijawab sama Pak Wisnu ya. Baik. Benelli Owner Indonesia itu adalah suatu komunitas motor ya dengan membawa merek brand Benelli. Nah, Benelli ini adalah kendaraan roda 2 yang pabrikannya dari Italia. Setelah masuk Indonesia di tahun 2011, lahirlah Benelli Owner Indonesia di tahun 2012. Akhirnya kita berkumpul bersama sesama pengguna dan penyuka riding ya, hobi otomotif di roda 2. Kita membentuk yang namanya Benelli Owner Indonesia. Tujuannya kita untuk memberikan edukasi serta memberikan contoh bahwa kita itu adalah komunitas penyuka touring namun menjunjung tinggi safety riding. Nah, ini kita punya wadah, bisa tukar pikiran, sharing tentang produk serta solusinya. Permasalahan terutama untuk di ini ya, perbaikan, repair atau di spare part. Kayak begitu. Oke. Nah, kenapa memilih Benelli dari sekian banyak manufaktur yang ada tentunya di Indonesia? Tuh. Sebelumnya kami ya pasti sudah pernah mencoba yang namanya motor yang ada di Indonesia ini. Jadi saya kan memang domisili di Bandung. Nah, di tahun 2016 itu saya tertarik adanya varian motor matic dari Benelli yang cc-nya besar. Waktu itu 250 cc yang saya temukan ada di Benelli. Akhirnya saya memakai, ternyata dengan memakai motor matic besar itu menunjang untuk jarak jauh. Nah, akhirnya saya tertarik memakai dan mencoba untuk masuk menjadi member di Benelli Owner Indonesia ini. Nah, meskipun variannya bukan hanya di matic, ada yang sport juga, ya, ada yang cruiser, ada yang sport, ada matic, ada juga adventure. Nah, waktu itu saat itu ada yang Benelli, yang matic. Nah, kami ngukur juga sih, kayaknya dengan usia yang udah ini lebih baik pakai yang nyaman dipakai. Kebetulan pakai matic lebih simpel untuk jarak jauh tertunjang. Untuk touring pun akhirnya badan tidak merasa pegel atau merasa kebas. Nah, itu sih awalnya karena tertarik ini pabrikan dari Italia, mencoba hal baru atau motor baru yang sebelumnya sudah ada sih merek Italia di Bandung ini. Nah, Benelli unik nih, akhirnya saya mencoba untuk memakai dan saat ini masih dipakai dan saat ini nyaman sih untuk digunakan gitu. Baik, Benelli Owner Indonesia atau mungkin lebih disingkat jadi BOI ya Pak ya. Nah, ini kan sudah se-Indonesia Pak. Ini provinsi mana saja Pak yang sudah ada, dan mungkin kalau ada target-target provinsi lain yang akan disebarkan Benelli ke depan? Sampai hari ini itu sudah mencapai 50 chapter dari Sumatera ya. Sabang sih belum, karena Aceh belum ya. Dari Medan menuju sampai Kalimantan itu sudah ada ya. Sumatera itu ada di Riau, Pekanbaru, Padang, Medan, Jambi,
terus ke Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim paling penuh, paling banyak ini populasi chapter ada di Pulau Jawa. Bali ada, Lombok juga ada, Kalimantan naik ke atas juga ada 50. Namun memang yang aktif untuk berkegiatan ada di sekitar 45 chapter. Nah, biasanya BOI itu muncul, hadir juga launching atau berdirinya suatu dealer Benelli di kota tersebut ada. Biasanya BOI pasti ngikut untuk menjadi komunitas di sana untuk menunjang teman-teman yang sudah memakai motor Benelli. Meskipun memang bukan hanya BOI aja yang sudah berdiri sebagai komunitas motor Benelli, namun memang BOI itu mayoritas hampir itu pemilik motor Benelli itu komunitas BOI itu paling banyak sih untuk membersnya gitu. Ya, keren banget Pak. Nah selanjutnya Kang Duhan juga mau bertanya nih Pak, ini kan komunitas motor, range usia berapa aja sih Pak untuk anggotanya? Mungkin bisa dijawab sama Pak Judi atau Pak Doni. Ya, boleh, terima kasih Kang Lohan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa untuk di Benelli Owner Indonesia Bandung Chapter ini saat ini kami sudah memiliki sekitar 180 member untuk di kota Bandung saja, untuk chapter Bandung saja ya. Jadi range usianya sih kalau mungkin kita presentasikan ya 60%-nya itu di kaum milenial ya, 30 tahun ke bawah lah ya. Terus mungkin sisanya ada yang usia 40 dan usia di atas 50. Jadi yang mungkin presentasinya seperti itulah gitu. Jadi kita juga untuk range usia mungkin sekitar ituan, sekitar 60% di kaum milenial, 20% di usia 40, ya sisanya ada yang di atas 50 tahun juga ada. Ya. Gitu. Nah, dengan menariknya milenial yang banyaknya justru di atas 50% milenial, ini berarti motor Benelli ini menarik ya Pak untuk milenial. Mungkin bisa diceritakan beberapa varian yang karena varian di Benelli itu banyak banget. Jadi mulai dari tipe cruiser, tipe vintage, tipe klasik. Biasanya kalau untuk milenialnya itu lebih ke cruiser sama vintage ya. Karena di vintage itu seperti Patagonian Eagle ya. Itu yang cc-nya 250 cc 2 silinder. Itu bisa di custom sedemikian rupa sehingga buat mereka itu tampilannya keren lah pokoknya. Istimewa jadinya. Istimewa ya, karena dia bisa ya memodifikasi ya, custom untuk Patagonian Eagle-nya tuh dengan berbagai macam custom seperti apa gitu, ngelihat dari Google pingin bentuknya kayak gini gitu. Baik. Kalau untuk BOI Chapter Bandung sendiri Pak, kegiatan rutin apa yang dilakukan setiap tahunnya? Alhamdulillah mungkin kalau kegiatan yang mulai berjalan sih tahun 2021 ini ya, karena kan kita tahu di 2019 sampai 2020 kan kita ada wabah pandemi ya, jadi otomatis kegiatan-kegiatan kita yang sudah diagendakan, yang sudah menjadi kalender event di BOI Bandung Chapter ya sempat terhenti lah. Jadi yang alhamdulillah di 2021 ini kemarin kita sudah menjalankan program-program ya dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemarin itu kebetulan kan BOI Bandung Chapter itu kita berdirinya di bulan Agustus ya. 8 Agustus tahun 2016. Jadi alhamdulillah tahun ini kita sudah menginjak usia ke 5 tahun ya Kang ya. Jadi kemarin 8 Agustus juga kemarin kita udah syukuran, dan kita juga mendukung nih ke pemerintah Kota Bandung dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung. Jadi biasanya kita ikutin kita sesuaikan dengan rangkaian Hari Jadi Kota Bandung. Kemarin terakhir kita touring bulan September pas bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bandung tanggal 25 September kemarin. Kita touring ke Pangandaran, Kang. Alhamdulillah dari komunitas Bandung Chapter ini pergi sekitar 50 motor. Wow. Ya. Alhamdulillah kita promosiin Kota Bandung melalui komunitas BOI Bandung Chapter gitu.
Jadi terus mungkin selanjutnya agenda setelah itu kemarin juga rencana ke depan nih tanggal 23 kita mau riding juga ke Garut. Kita ada touring gabungan dengan Boy Priangan Timur dan Boy Priangan Barat. Alhamdulillah kita promosiin juga. Dan yang sebagai puncak acaranya nanti di bulan Oktober, November, Desember ini kita mau mengadakan musyawarah chapter, yaitu tujuannya untuk pemilihan ketua chapter yang baru. Karena masa bakti saya sudah 4 tahun, Kang, di Benelli Owner Indonesia Bandung chapter ini. Jadi sekarang sudah on progress dan alhamdulillah saya sudah menuju ketua pelaksananya, Kang Yudi ya. Dan yang kedua juga mungkin acara anniversary yang ke-5 tahun. Jadi puncaknya lah, sebagai kemarin kan syukurannya, sekarang ya bukan gebiar lah, minimal ada sedikit acara seremonial lah seperti itu. Mungkin rencananya mau disatukan dengan musyawarah chapter. Dan nanti puncak acaranya di bulan Desember kita mau mengadakan musyawarah nasional yang tujuannya untuk memilih ketua umum Benelli Owner Indonesia. Jadi alhamdulillah kita ditunjuk, Kota Bandung ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan musyawarah nasional dari pengurus pusat. Mungkin gitu, Kang Rohan. Keren banget, Benelli Chapter Bandung 5 tahun ya. Perjalanan yang cukup panjang Benelli Indonesia. Tadi sempat disinggung juga akan ada musyawarah chapter di Bandung yang penanggung jawabnya Pak Judi ya Pak ya? Pak Judi, ya. Nah mungkin bisa diceritakan Pak, di musyawarah nanti yang akan dilakukannya apa aja selain dari pemilihan ketua chapter. Oh iya, terima kasih. Sebetulnya kami ini menjalankan apa yang diamanahkan oleh ADART, bahwa Boy ini mempunyai ADART yang sudah tersusun dengan yang menurut kami itu cukup baik. Nah, musyawarah chapter ini yang dikatakan musyawarah cabang ini dilaksanakan biasanya maksimal itu 2 tahun sekali. Tapi karena kemarin berhubung ada pandemi, jadi agak mundur sedikit. Ya, kita tetap melaksanakan amanah yang sudah digariskan dalam ADART itu. Nah, tujuan utama untuk musyawarah chapter kali ini adalah, yang utama itu adalah memilih ketua yang baru. Nah, di sana sudah digariskan amanahkan bahwa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan bahwa pergantian pengurus itu harus tetap dilaksanakan. Walaupun kemarin-kemarin ada pandemi, tapi kita bisa berjalan untuk hari ini. Sekarang sudah on progress, jadi musyawarah ini terpaksa dilaksanakan dengan secara online. Tapi nanti pada puncaknya tetap akan dilaksanakan juga seremonial untuk serah terima calon ketua lama ke ketua baru ya. Jadi itu yang utama itu adalah untuk pemilihan calon ketua cabang atau chapter ini. Ya. Dan Kota Bandung juga jadi tuan rumah untuk musyawarah nasional, betul Pak? Betul. Jadi kami ini ditunjuk sebagai penyelenggara tuan rumah untuk musyawarah nasional. Artinya bahwa pesertanya itu memang seluruh Indonesia yang sudah mempunyai chapter masing-masing. Dan di sini mungkin yang lebih tahu tentang kondisi menggunakan musyawarah nasional itu adalah Pak Ketum sendiri. Sedangkan kami di cabang itu, di chapter itu, kita sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah yang harus menyediakan segala akomodasi ataupun penyelenggaraan ataupun yang berhubungan dengan suksesnya terlaksananya acara Munas tersebut. Nah itu. Amin. Semoga sukses dan terlaksana acara Munas ya Pak ya. Tadi di dalam program-programnya sempat disinggung juga akan ke Garut, terus juga touring ke Pangandaran. Nah tentunya di situ dibutuhkan ilmu dari safety riding itu sendiri Pak. Nah mungkin bisa dibagi Pak tips-tipsnya untuk touring ke sana ke sini. Katakan menggunakan motor yang banyak tentunya perlu ilmu yang cukup juga saat berpergian. Ini pertanyaan untuk ketiganya, boleh siapapun yang jawab. Mungkin saya coba jawab ya Kang. Jadi alhamdulillah untuk Boy Bandung Chapter sendiri kita sudah mengadakan 2 kali pelatihan untuk safety riding untuk member ya. Jadi kita biasanya bekerja sama dengan Dirlantas
Polda ya kalau di sini. Kita alhamdulillah sudah melakukan 2 kali pelatihan safety riding. Jadi alhamdulillah kalau untuk Boy Bandung chapter sendiri, alhamdulillah kalau di setiap riding kita selalu taat, patuh pada aturan lalu lintas gitu ya. Kita juga tidak ugal-ugalan, tidak arogan. Itu kita udah instruksikan dari awal bahwa kita komunitas Boy Bandung chapter ini bukan komunitas yang arogan. Kita harus bersosialisasi di jalanan juga gitu kan, gitu Kang. Jadi alhamdulillah kita setiap kita mau melakukan touring jangka pendek atau jangka menengah atau panjang, alhamdulillah kita selalu menempatkan safety riding itu sebagai prioritas utama bagi Boy Bandung chapter. Betul. Mungkin kalau dari Indonesia Pak, dari pusat ada tanggapan lain? Dengan pembekalan safety riding yang secara periode ya. Jadi kita manggil dari pihak yang berkompeten, ya tadi dari Ditlantas ya. Meskipun orang-orang baru, member-member baru itu kan pasti tidak akan namanya kemarin belum masuk ternyata ada pembekalan. Nah, tapi kami juga sering di Kopdar chapter ada modul dan disebar dan untuk untuk dipelajari. Nah, diimplementasikan dalam touring. Kami itu membagi tugas. Biasanya ada forwarder, ada RC, ya, road captain, ada sweeper juga. Namun kalau pesertanya banyak, itu kita tidak langsung kayak kemarin ke Pangandaran 50 motor, tidak kami langsung karena ini 50 motor sejauh mana ini dari sampai buntut itu sampai mana, apalagi kalau udah main satu garis pasti ini panjang. Lagian kalau ketemu yang namanya macet, ketemu traffic light, ini pasti bakal terputus atau malah takutnya memaksakan. Nah, akhirnya kami sih sepakat untuk membagi rombongan. Biasanya konvoy di angka maksimal 15 berangkat. Jadi kami kemarin 50 itu dibagi 3 ya. Jadi kami memiliki RC pun beberapa. Jadi ada penanggung jawab di rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Nah, ini kan dari implementasi dari hasil pembekalan dari safety riding. Nah, kami pun pasti mereka sudah mengerti dengan tanda-tanda dan kode-kode yang diberikan oleh RC ataupun sweeper. Kita taunya kalau ada yang trouble di belakang, ada bermasalah dengan mesin, atau melihat ada kejenuhan di perjalanan pun itu kita harus lebih memperhatikan karena kan bisa membahayakan. Akhirnya kami sering ada checkpoint atau waktu istirahat. Misalkan setelah 1 jam kita berhenti di mana, SPBU atau area luas, minimarket parkiran luas, berhenti, narik nafas, bekal lagi tenaga, akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Itu syarat atau kriteria dalam bentuk rombongan kita biasanya dilakukan tidak terlalu memaksakan. Kita semua enjoy. Kenapa harus buru-buru? Betul. Nah, dikhawatirkan namanya kita kan ridingnya have fun, enjoy, santai aja. Yang penting tujuannya sampai destinasi dengan keadaan sehat, zero accident. Kayak gitu sih. Yes, yang terpenting adalah keselamatan. Betul. Intinya. Makanya ada ilmu safety riding itu sendiri. Betul. Nah, kami setuju. Mungkin ini ada pertanyaan untuk Pak Judi. Untuk para anggota yang bergabung, itu keuntungan apa yang didapat? Sedangkan ada juga kan yang memiliki Benelli tapi tidak bergabung. Yang pertama mungkin yang utama sekali adalah tentunya adalah hobinya tersalurkan. Yang keduanya tentunya dia ingin tahu tentang organisasi, tentang bidang otomotif. Yang selama ini kan seperti halnya kita khususnya Boy Bandung ini, ya kita ini anggota kita ini dari usia 60 tahun ke bawah. Bahkan seperti halnya kemarin waktu ke Pangandaran itulah gunanya safety ready itu, seperti bahwa yang kita bawa itu adalah usia 60 tahun ke bawah. Artinya kan di sana peran utama keselamatan kita semua. Ya tentunya hobi ini kan tidak hanya dimiliki oleh kaum muda saja. Saya usia 57 tahun sekarang ini. Padahal dulu saya itu berkarir di perbankan 28 tahun. Sekarang jadi dosen, tapi tetap hobi itu tetap harus tersalurkan gitu. Betul. Gitu. Nah, salah satunya ini adalah kebetulan saja bahwa inilah yang cocok buat saya. Pertama karena
saya ini senang hobi motor yang sedikit antik gitu, Ya. sedikit klasik. Nah kebetulan motor Benelli ini ada, ya saya gabung ke sini. Nah selanjutnya juga tentunya adalah di samping organisasi juga untuk menimbulkan jiwa-jiwa sosial. Kita sering juga untuk bakti sosial, kemudian kita juga sering untuk memberikan siraman-siraman rohani dan sebagainya yang ada kaitannya dengan peningkatan kualitas dari anggota member itu sendiri gitu. Ya, baik Pak. Selanjutnya, di dalam kalangan masyarakat beredar stigma kalau komunitas atau klub-klub motor itu citranya kurang baik Pak, dengan ugal-ugalan lah, knalpot berisik lah, dan segala macam permasalahan lainnya. Ini kalau menurut sudut pandang dari Benelli owner itu seperti apa? Enggak, ketua umum. Memang beberapa tahun ke belakang terjadi kan adanya terjadi bentrokan, pandangan kurang baik ya, tidak negatif terhadap komunitas motor itu, dengan pembekalan safety riding, dengan pembekalan bahwa petunjuk atau kebijakan yang ada di BOI sendiri itu mesti menjunjung tinggi nilai nilai keselamatan dan menghargai sesama pengguna jalan ya. Sekarang kalau mau jalan, dulu katanya sering ya kelihatan kalau nyenggol kendaraan di depan, serobot orang nyebrang atau minta duluan kita masuk. Nah sekarang udah mulai berangsur bahwa kita lebih menghargai, lebih menghargai sesama pengguna jalan, namun kita memakai yang namanya teknologi. Akhirnya kan kita kalau berangkat itu terjadi putus, kita ada Discord atau ada intercom yang jaraknya bisa kejangkau dengan teman-teman di depan. Jadi dengan adanya komunikasi, dengan adanya alat yang menunjang, terjadi apapun di jalan kita bisa saling berhubungan. Nah, akhirnya kita lebih santun di jalan akhirnya, karena tujuan kita mau kemana. Nah, BOI sendiri mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk ke masyarakat serta ke teman-teman sesama komunitas dalam tata tertib di jalan raya dalam menggunakan kendaraan di jalan tersebut. Begitu. Iya, baik Pak. Mungkin ada tanggapan lain dari Pak Doni dan Pak Judi? Ya, sangat disayangkan saja kalau misalnya ada stigma buruk ya mengenai komunitas sepeda motor ya, khususnya yang arogansi ya di jalanan. Ya mungkin kalau menurut saya sih itu ya beberapa oknum sajalah ya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau di BOI Bandung chapter sendiri kita sudah menginstruksikan ya kita tidak seperti itulah komunitas kita. Jadi komunitas kita itu ya kita komunitas yang berakhlak, bersantun gitu ya, dan sama seperti ketua umum tadi katakan, jadi kalau di jalanan kita harus menghargai sesama pengguna jalan, mendahulukan yang harus didahulukan gitu. Jadi tidak ada arogansi lah. Kalau menurut yang stigma yang jelek itu mungkin ya sangat disayangkan aja, itu mungkin dari beberapa oknum aja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya gitu. Betul sekali Pak. Mungkin itu aja Kang dari saya. Iya, kalau dari Pak Judi seperti apa Pak? Kalau saya lebih banyaknya berperan pada kalau daripada kita mungkin di luar komunitas atau yang belum masuk ke klub, daripada kita mungkin berjalan sendiri atau kebut-kebutan sendiri tanpa arahan, kemudian kalaupun main terasa sepi sendiri, lebih baik mari kita gabung ke sini, yang khususnya yang punya unit Benelli. Insya Allah bahwa kebutuhan atau kepuasan dalam organisasi kita akan coba raih di sini, terutama dalam hal penyaluran hobi tadi, hobi otomotif. Ya tadi juga kita katakan bahwa kita ini banyak kegiatan-kegiatannya tadi bahwa bakti sosial ke panti, ke anak yatim dan sebagainya. Kemudian setiap bulan puasa kita ada penyantunan fakir miskin, anak yatim piatu, kemudian ada siraman rohani, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya ke sosial gitu. Artinya bahwa ini semua bukan semata-mata
setelah gabung ke sini bukan hanya sebatas hobi saja, nanti hobi ini bisa dikembangkan ke yang lainnya gitu. Baik, Pak. Keren banget, berarti Benelli Owner Indonesia. Indonesia. Dan khususnya mungkin di chapter Bandung tidak melakukan seperti itu karena sudah ada ilmu dari safety driving-nya tadi sendiri ya, Pak. Ya, safety riding itu udah ada pembekalan, gitu. Udah ada pelatihan juga ada. Udah. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana jika wargi Bandung ingin bergabung dengan Benelli Owner Indonesia, atau mungkin kalau yang di Bandung ikutnya chapter Bandung, bagaimana betul. caranya? Ya, baik. Untuk para wargi Bandung yang punya unit motor Benelli, apapun tipenya, apapun variannya, silahkan aja datang. Jadi Boy Bandung chapter ini kita punya sekretariat di Jalan Buah Batu nomor 48. Ya. Dan IG kita di Boy Bandung. Boy Bandung disatuin aja. Nanti di situ tertera sekretariatnya, jalannya, nomor WA-nya, nomor HP-nya, dan emailnya ada juga, dan YouTube-nya juga ada, publik lah di situ. Jadi silakan aja datang ke Jalan Buah Batu nomor 48. Jadi kita ini yang agenda rutinnya itu setiap hari Jumat sore dari jam 5 sore sampai jam 9 malam itu kita ada kopdar rutin di sekretariat Boy Bandung Chapter Jalan Buah Batu nomor 48. Jadi silahkan datang langsung bergabung dengan kami dan mengisi registrasi, dan ada syarat-syarat ketentuannya yang harus dipenuhi. Satu mungkin dari usia ya, punya motor unit Benelli, yang kedua punya SIM C, yang ketiga punya KTP. Itu aja. Nanti yang lain-lainnya ada di registrasi itu. Oke. Baik, terakhir pesan-pesan yang ingin disampaikan ke wargi Bandung dari tiga-tiganya nih, Pak. Jadi untuk warga Bandung, dan karena saya lingkupnya nasional, bila di jalan raya ya, kita lebih banyak menghargai pengguna jalan yang lain, masyarakat pengguna jalan ya, untuk lebih menjunjung tinggi kesantunan, keselamatan dalam mengendarai kendaraan, itu terutama roda 2 ya. Terus hormat juga dan menjadi contoh atau pionir bahwa kami adalah kami ini adalah sebagai rider yang tertib lalu lintas. Gitu aja sih kalau saya. Mangga dari yang lain. Ya, untuk pesan Pak untuk pada para wargi Bandung, khususnya ya pengguna sepeda motor ataupun misalnya komunitas, taatilah peraturan lalu lintas di jalan raya, jangan arogan, jangan ugal-ugalan, dan juga hargai sesama pengguna jalan supaya lebih enaklah kita ngelihatnya gitu ya. Kemudian juga untuk para wargi yang mau bergabung dengan komunitas Benelli Owner Indonesia Bandung Chapter, silahkan datang ke sekretariat Jalan Buah Batu nomor 48 atau di Instagram @boybandung. Mungkin gitu kan. Baik, dari Pak Judi. Yang kami inginkan adalah tentunya adalah Bandung ini menjadi Bandung yang damai, Bandung yang bersih, kemudian Bandung yang tertib. Artinya kepada semua pengendara, baik itu Boy sendiri ataupun kepada siapapun pengendara motor, yang kita lakukan adalah kesantunan dalam berkendara. Yang keduanya adalah carilah keselamatan, jangan kecepatan. Bahwa segala sesuatu itu adalah, dengan adanya keselamatan ini tentunya kita mempersiapkan segala sesuatu. Di mana kita harus berkendara, di mana kita harus menjalankan suatu mesin atau motor dan sebagainya, bahwa itu semua adalah untuk keselamatan kita bersama. Kita inginkan bahwa Bandung tertib, Bandung bersih, dan pengendaranya pun juga selamat. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Doni, Pak Wisnu, dan juga Pak Judi sudah berbagi informasi mengenai Benelli Owner Indonesia, dari mulai deskripsinya seperti apa, kegiatan-kegiatannya, ilmu safety riding, dan juga tadi terakhir ada cara untuk bergabung ke Benelli Indonesia, chapter Bandung khususnya. Paling tambahan lah dari saya satu ya. Boleh. Paling insya Allah Boy Bandung chapter sendiri
kita dari tahun ke-1 sampai ke-5 ini kita siap mendukung atau berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung ya, khususnya ini dengan Dinas Diskominfo ya. Jadi mangga kita siap mendukung, siap berkolaborasi untuk acara-acara kegiatan yang ada di Kota Bandung. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Selamat ulang tahun yang kelima juga untuk Baik, Bentley terima kasih. Chapter Bandung. Wargi Bandung, gak ngerasa kita sudah ada di penghujung acara. Kalau begitu, Kang Duhan mau mengingatkan untuk wargi Bandung tetap mematuhi protokol kesehatan 6M dan jangan lupa untuk memfollow media sosial bandung.go.id dan juga media sosial dari Bentley Owner Indonesia dan Boy Bandung Boy ya Pak. Bandung ya. Betul. Sekian Bandung International Podcast episode ke-46 kali ini. Sampai jumpa di Bandung International Podcast episode selanjutnya.